Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titina Naseha akan memberikan wawancara mengenai tugas UAS terakhir PAPK. Nah, di sini ada saudari tercinta Ayu Wijaya yang paling cantik. Nah, perkenalkan Mbak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ayu Muda Wijaya, dari Prodi Tadris IPA. Nah, ya ini jadi Tadris IPA, tetapi udah pernah kayak ada pengalaman di sekolah yang mengandung SLB gitu nih Mbak. Nah, dulu pas Mbak di sana itu ngapain aja? Saya di sana ya nggak ngapa-ngapain, kan saya sekolah. Tapi karena itu dalam jalur seperti lingkup SLB, jadi ada pembelajaran khusus yang ditujukan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, terus pas ketika Mbak pas untuk menerima pendidikannya itu gimana caranya Mbak Ayu kok bisa menerima pendidikan selayaknya manusia-manusia atau teman-teman yang lain yang mesti tidak di sekolah umum? Itu pertama saya memang masuk ke dalam sekolah SLB, tetapi karena fisik saya bagus, hanya karena penyakit yang lain itu, karena saya mengalami cacat, pertumbuhan dan perkembangan saya tidak sama kayak anak-anak normal lainnya. Jadi saya ikut ke sekolah inklusi, di mana sekolah inklusi itu memberikan pelayanan agar difabel juga dapat bersekolah seperti anak-anak normal lainnya. Dan itu bersama-sama satu kelas, ada yang normal, ada yang difabel. Oh, kalau difabel ini cenderung ke apa ya Mbak? Difabel itu cenderung ke keterbatasannya. Mungkin enggak semuanya itu sempurna difabel, cuma kelebihan dan keterbatasannya itu membuat mereka istimewa. Ya. Terus cara mereka menangkap pendidikannya itu melalui apa? Ataukah alat yang disediakan di sekolah atau kayak guru yang memberikan arahan atau gimana? Untuk guru sendiri, jika benar-benar dalam bidangnya itu dikhususkan mengajar yang difabel. Namun jika pada pembelajaran umum itu difabel juga boleh diikutkan. Seperti itu. Terus instruksi dari guru ke murid yang menyandang itu apakah beda atau disamakan sama murid umum biasa? Ada dua sisi yang berbeda. Jika dalam satu kelas itu banyak difabelnya, mungkin difabelnya sendiri dan normal sendiri. Tetapi jika sama, itu disamakan atau dalam lingkup pembelajaran itu bareng-bareng. Seperti itu nih. Terus tadi kan ada yang mengenai alat bantu gitu ya. Nah, alat bantu itu seperti apa? Alat bantu itu karena waktu pengalaman saja. Waktu saya sekolah kan saya mengalami gangguan belajar juga. Jadi guru bisa membantu saya di waktu akhir pembelajaran. Karena juga daya tangkap pikir saya tidak sama seperti yang lain. Ada kalanya ada les tambahan khusus untuk saya sendiri, dan jika ada temannya yang seperti saya dalam kognitifnya itu memungkinkan kurang dari kecenderungan kurang dari anak-anak normal, juga itu bisa disamakan. Seperti itu nih. Berarti aslinya ya tergantung instruksi guru ya. Iya. Pinter-pinter guru yang ini ya. Iya. Kalau masalah alat bantu itu kita hanya istilahnya apa ya, membawa sendiri kebutuhan kita itu alatnya seperti apa. Contoh seperti alat tunanetra, mereka juga saat menulis tidak bisa pakai bolpen, juga ada alatnya sendiri gitu. Untuk daya ingat mereka jika masih kurang, bisa dipakai rekaman HP juga bisa, seperti itu. Ini. Berarti
berarti itu di sarafnya ya yang ini ya, yang harus keistimewaannya di saraf. Apa termasuk dari apa ya namanya? Dari difabelnya. Heeh. Difabel itu tergantung penyandangnya. Ada yang tunarungu, tuna netra, tunawicara, ada juga tunalaras. Tunalaras itu gurunya memang dikhususkan bisa bela diri, karena tunalaras itu cara mereka mengendalikan emosi itu memang kurang, kayak hambatan di pengendalian emosi. Jadi memang hati-hati untuk berkoneksi dalam sosial ke tunalaras itunya. Soalnya tunalaras itu sekali dia emosi juga emosinya bisa meledak-ledak. Dan itu cuma orang-orang khusus yang bisa menangani seperti itu. Kalau tunanetra, tunarungu, mungkin tunawicara, tunarungu juga ada bahasa-bahasa untuk mereka ngomong. Contohnya bahasa isyarat itu tadi. Untuk caranya mereka berkomunikasi ya ada juga layanan di HP untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Oh iya. Kalau caranya Mbak Ayu biar tetap termotivasi, maksudnya kan pas dulu di sana terus termotivasi, saya harus bisa kayak teman-teman yang lain, itu gimana? Iya, kan itu juga gimana ya, kecenderungan antara penerimaan sama penolakan tuh lingkupnya besar yang mana. Cuma itu aja, karena banyak kok difabel yang termotivasi dan sukses. Itu sebabnya lingkungannya terjamin. Antara penerimaan sama kenyamanan lingkungannya tuh ada. Asal umpama kita kumpul sama anak-anak yang normal di sekolah inklusi itu, kalau anaknya tidak, istilahnya banyak bullying ke kita, kayak saling ejek mengejek, itu malah menurunkan semangat kita dan sampai bisa-bisa mental down, tidak mau berangkat sekolah. Itu juga mempengaruhi seperti itu. Oh iya. Terima kasih nggih, semoga sehat selamanya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Atidina Nasiha. Di sini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan tentang penyakit atau teman saya yang menyandang anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kenapa teman saya dikatakan ABK? Karena dia menderita cerebral palsy, di mana kinerja otaknya tidak sama dengan kinerja otak biasa atau orang-orang pada umumnya. Nah, di sini dia merasa bahwasannya daya tangkap pada otaknya itu sangat rendah, yang berakibat kelumpuhan dalam otak, sehingga dalam menerima masukan atau menerima materi dia merasa terganggu dan tidak seperti anak biasanya. Kemudian oleh orang tuanya dia disekolahkan di SLB. Dalam cerebral palsy ini juga mempengaruhi emosionalnya, sehingga daya otak yang dia tampu itu tidak sesuai dengan pergerakan apa yang dia lakukan. Misalnya setengah itu merasa pusing, tetapi tangan yang di sini merasa sakit karena kinerja otak kiri itu cara bekerjanya pada sebelah tangan sebelah kanan. Kemudian sebaliknya, apabila kinerja otak sebelah kanan itu kinerjanya pada tangan bagian kiri, seperti itu. Sehingga teman-temannya atau orang tuanya, keluarganya dan lingkungan hidupnya itu merasa bahwasannya dia termasuk daripada ABK, seperti itu. Nah, cerebral palsy di sini juga dapat mempengaruhi selain pada anak-anak atau pada bayi dan balita, itu bisa juga
pada orang-orang yang setelah lahir atau melahirkan. Nah, orang-orang yang telah melahirkan itu, ibu-ibu yang setelah melahirkan kadang juga merasa ada cerebral palsy. Soalnya kinerja otaknya tidak sesuai dengan sebelumnya dan mereka merasa bahwasannya kinerja otaknya itu terganggu dan akan menyebabkan kelumpuhan seperti itu. Nah, dari apa yang terjadi pada diri manusia tentunya ada akibatnya. Ada pula sebab, adanya sebab tentunya ada akibat, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, adanya cerebral palsy ini pada anak, kemudian apa sih penyebabnya kok bisa anak ini mengidap atau menyandang status cerebral palsy? Nah, anak ini menyandang karena dia ada penyebab perkembangan otak yang sangat lemah, perkembangan otak yang sangat rendah, dan otak dalam diri otaknya itu tidak bisa menerima materi dan masukan yang masuk dalam otak, sehingga faktor tubuhnya atau perkembangan dirinya ataupun sesuatu yang dia lakukan itu dapat mempengaruhi, bahkan mempengaruhi pada kinerja atau kecerdasan otak itu sendiri. Maka dari itu, jika ada anak yang mengidap atau menyandang cerebral palsy, mereka akan lebih ke emosional yang tinggi karena otaknya tidak bekerja ketika melakukan sesuatu. Hal ini menyebabkan kecerdasan, baik itu kecerdasan fisik ataupun kecerdasan pikiran, itu akan mempengaruhi pada perkembangan anak tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian adanya dysreflexi ini juga menyebabkan gangguan pada saat dia makan ataupun berbicara. Karena otaknya yang melemah, maka cara dia memperoleh makanan ataupun memakan makanan itu juga sangat mempengaruhi perkembangannya. Nah, kemudian dia juga dengan adanya itu dia jadi mengidap disfagia atau gangguan dalam memakan makanan. Dia sangat kesulitan ketika makan karena otot yang ada di kepalanya, di otot kelenjar ototnya itu sangat terpengaruh dengan cara kita bermakan. Gini-gini kemudian kena pada otot. Selanjutnya ada juga disfagia, itu gangguan ketika menelan yang terlalu lama, gini-gini itu akan mempengaruhi pada saat dia memakan atau menelan makanan, sehingga otot yang ada di ini turun, kemudian dan dia merasa sakit ketika dia makan. Selain itu, ketika berbicara atau berinteraksi dengan seseorang, karena ini terganggu, karena ini terlalu banyak terlalu banyak makan, dia akan merasa terganggu sehingga kepalanya merasa sakit karena saluran dalam ini ke sini ke otot otak itu sangat terpengaruh dan dia sangat merasa terganggu. Selain itu, ketika berbicara dengan orang lain pun jadi dia pendiam dan tidak banyak melakukan interaksi dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak yang menyandang ABK pada cerebral palsy ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya juga berpengaruh. Ketika yang lain sudah tambah dewasa, tambah besar, itu akan besar padanya. Anak yang mengidap atau menyandang cerebral palsy ini cenderung tidak bisa besar dan tetap kecil. Nah, kemudian perkembangannya dalam memperoleh ilmu pengetahuan ataupun dalam pertumbuhan dalam kehidupan sehari-hari itu juga sangat terpengaruh, sehingga anak yang menyandang ABK jenis cerebral palsy ini sangat terpengaruh dan tidak bisa berkembang selayaknya manusia biasa. Maksudnya yaitu jika anak yang usia 6 tahun sudah bisa berjalan, anak yang mengidap cerebral palsy ini tidak bisa dan merasa terhambat ketika dia sedang dalam pertumbuhan. Nah,
Kemudian ada masalah juga yang terkait dari adanya anak yang menyandang cerebral palsy tetapi itu kebawa lahir, bawaan lahir. Nah, kenapa sih kok ada anak itu menyandang cerebral palsy ketika sejak dia lahir? Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut menyandang cerebral palsy. Yang pertama yaitu adanya bayi kembar lahir, yang satu itu hidup atau sehat, kemudian yang satunya meninggal. Hal ini sangat mempengaruhi pada kinerja otak. Karena apa? Karena pada masa kehamilan dalam janin seorang ibu, anak itu mereka berdua saling bersama. Kemudian kok di dunianya malah yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan otak anak yang masih hidup. Nah, kedua itu adanya bayi yang lahir itu tidak berat badannya kurang atau prematur. Itu dapat juga menyebabkan adanya cerebral palsy dan penyakit ini dapat berkembang pada otak. Kemudian akan mempengaruhi pada perkembangan anak dan perkembangan berpikir anak. Nah, pada hal ini dapat mempengaruhi kecerdasan anak pada saat dia dewasa. Kemudian yang ketiga itu ada penyebab dari seorang ibu, di mana pas ibu itu hamil dia malah melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan, misalnya dengan merokok, kemudian meminum alkohol, kemudian tidak makan makanan yang sehat, kemudian minum nafsa atau yang lainnya. Nah, di sini dalam perkembangan janin seorang ibu itu mempengaruhi perkembangan anak pada masa dia dewasa. Kemudian akan menyebabkan gangguan otak juga mempengaruhi. Nah, adanya gangguan otak yang terpengaruh itu maka akan berakibat pada munculnya cerebral palsy dalam anak-anak. Kemudian kecerdasan pada anak saat dia dewasa ataupun balita ataupun anak-anak akan terpengaruh. Nah, dengan itu otomatis perilaku dari anak tersebut juga terpengaruh. Adanya otak yang rendah maka perilakunya juga akan rendah, seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari teman saya, pengalaman teman saya itu juga setiap emosi dia selalu membanting-banting apa yang ada di depannya. Itu karena kinerja otaknya itu sangat terpengaruh sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Ketika emosi langsung semua apapun yang ada di depannya akan dibanting, akan dipecahkan, akan yang intinya tidak sampai apapun yang ada di depannya itu terbang gitu. Selain emosionalnya juga dalam pendidikannya dia juga sangat rendah, maksudnya daya tangkap dari materi yang diajarkan oleh guru dia tidak bisa menerimanya dengan baik dan akan mempengaruhi dalam kecerdasannya ketika dia dewasa nanti. Tapi alhamdulillah teman saya itu ketika di SLB telah menceritakan yang tadi itu selama beberapa tahun saat SD. Kemudian ketika dia SMP SMA alhamdulillah sudah sehat dan bisa menerima setidaknya walaupun tidak sama dengan orang-orang biasanya, dengan teman-teman umum lainnya, tetapi dia bisa mengikuti seperti itu. Dan alhamdulillahnya guru ataupun dosen yang ada di kampus itu dapat menerima kehadiran teman saya dengan baik dan bisa memaklumi apa yang dia lakukan, seperti itu. Demikian dari wawancara yang dapat saya ambil. Apabila saya ada kekurangan mohon maaf, karena dalam proses pendidikan dan pengajaran dan belajar apabila ada kelebihan itu tak lain tak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nek sing hampir ora penak iki. Assalamualaikum warahmatullahi Ngose to, wabarakatuh. ngose kok jumbo taksi. Ya ora apa-apa. Astagfirullah. Saya di sini akan memenuhi di sini. Wes lho iki ngapalke sik ning kono.
Aku nek SMS lan ki rada ora penak iki. Assalamualaikum warahmatullahi Ngose to, wabarakatuh. ngose kok jumbo teks e. Ya ora apa-apa. Ih, astagfirullah. Saya di sini akan memenuhi di sini. Wes lho iki ngapalke sing ning kono.